Ya, pertanyaan pertama, apakah ada waktu atau ketentuan Lailatul Qadar dan adakah kesamaan dengan nuzulul Quran? Nek aku nggak tahu ndolek. Saya akan ciptakan apa saja yang saya alami dan yang saya jumpai menjadi bermutu, mudah-mudahan menuju Lailatul Qadar. Jadi aku bendino aku oleh Lailatul Qadar. Jika opo ae tak anggap Lailatul Qadar, wis ngono ae aku. Kok repot-repot. Ya, dimana kon ngenteni ono dhuwit sak karung cekwok ngono ya. Wis pokoke apa ae sing tak lakoni, sing tak alami, sedih, seneng, sugih, melarat, semua saya syukuri dan saya yakini itu adalah kasih sayang Allah sehingga dia bernilai Lailatul Qadar bagi saya tanpa saya menunggu malam ganjil, malam genep sak piturute. Ngono nek aku Dik. Ini jawaban budaya. Sebab nek kon ndolek jawaban ilmu, bahannya banyak. Iso iki, iso iki, iso iya, iso gak. Podo-podo sampai kiamat ya iso iya, iso gak. Nah, awakmu kudu ambil keputusan. Gitu. Nek awakmu kate itikaf malam ganjil, ya wis tujuannya ojo Lailatul Qadar, tujuannya ya nyidek Gusti Allah ngono ae. Nek aku ngono lho rek. Ya nyidek Gusti Allah ngono ae. Efeknya sapa roh Lailatul Qadar tapi aku gak mikir. Gitu loh, sing penting nyidek Gusti Allah. Itu sama dengan swarga. Nek aku golek ridho Allah. Bawangku aku oleh bonus swarga alhamdulillah, tapi ku ya rada bingung nek aku dilebokno swarga temenan. Saya kan iso mbayangno Nabi Nuh. Bojone kafir tegak. Anake kon iso mlebu swarga anakmu di neraka. Ya apa rasane? Awakmu di swarga, bojomu di neraka. Iso takon nglakoni. Jadi Dik, sudah kayaknya ya memang tidak sama dengan nuzul Quran. Itu satu limpahan eksklusif dari Allah yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam di mana Allah berinisiatif untuk melimpahimu sesuatu. Cuman kita ngarang-ngarang gitu loh. Lailatul Qadar ini ngarang kekayaan yang banyak, rezeki yang melimpah-limpah kan begitu. Kita itu. Nah aku gak pani mbayangno iku. Pokoke rek aku husnudzon karo Allah, gak ono sing elek sing Allah ngekeki nang aku iku. Kedua. Ya, yang kedua adalah tafsir tentang nafs di surat An-Nisa tadi. Min nafsi wahidah. Nah, maksudnya itu Nabi Adam apa siapa gitu? Ya. Lagi Janun, kalau melihat dari teks yang ada menurut apa tafsir itu kan Nabi Adam. Tapi kalau di situ kok nafsi wahidatin gitu loh. Kok sifatnya itu sifat mu'annas gitu. Menurut jenengan itu ya, tafsirnya nafsun itu dalam bahasa Arab mu'annas. Ya sama dengan pohon sajarah mu'annas. Tapi kalau bumi ardun itu mudzakkar. Nek Jawa bumi ku wedok. Siti ya ta? Sitine sinten niku? Oh sitine Pak Kaji Ipung gitu ya. Nah, jadi kembalinya mu'annas ini ke nafsun. Karena nafsun itu maksudnya ayatu nafsul mutmainnah ya. Bukan bukan si subjek nafsu itu yang wedok, tapi nafsunya yang wedok. Nah, iku kok arani Nabi Adam ya gak apa-apa wong transformasinya lewat Nabi Adam awale, kok arani Gusti Allah dhewe ya gak apa-apa, gak ono masalah toh. Apa kon kudu ngerti persis? Apa mau gak ngerti sampai kiamat gak masalah toh? Lah bapak-bapak sih, sing penting kon dadi wong apik lak ngono sih. Mulane aja golek kebenaran temen-temen lah, golek kebaikan. Ngono ya. Nanti ada jawaban untuk yang berikutnya terkait dengan ini ya Mas ya. Iku padha bendere nek aku ngarani. Dan kon aja ndolek isi tok sing bener. Kayak ngene lho. Awakmu, ibumu ndek jerone awakmu ta ndek njaba? Ibumu ndek jerone awakmu ta ndek njaba? Secara fisik itu ada di njaba. Tapi secara batiniah itu ada di dalam hati. Jadi sing bener njaba ta jero? Njaba jero oke. Ya njaba ya jero. Lah iku mah ya ngono ya Nabi Adam ya iso, Nur Muhammad ya iso, kan ya Allah dhewe ya iso wong kabeh iki asal usule ya Allah dhewe lah ngono. Nang kita. Lah Gusti Allah dhewe sing gawe kabeh iki. Lah awakmu lak mek hologram to kan gitu. Ya, pertanyaan ketiga, nafsu dan pikiran mana yang harus ditaklukkan? Ngene rek, dadi mana subjek, mana objek, mana predikat. Dadi nek prasaku pertanyaane gak ngono wis pokon latih ono. Ngelmu kuwi kelakone kanthi laku, kon ndelok ilmu dari kata-kata dan dari logika, kamu ndak akan sampai. Lakonono engko ilmune nututi awakmu.
Dadi ngene lho. Nek drama mah bengi rek, nek awakmu ngene iki jenenge nafsu, alif. Tegak. Pacul lah ngadeg ngene iki ya. Ya. Terus melok Gusti Allah wis ngatur dhewe. Tekuken nafsumu iku rokok. Tekuken nafsumu ya. Kon berarti kon duwe kemampuan mengalahkan nafsu wong kok rukukno, dadekno lam ya ta gak? Lam diwali lam. Koyo pacul ngene iki. Ya. Ya. Aja mek nekuk tok. Nafsu harus kamu kalahkan. Kamu harus mutakabir, kamu harus takabur kepada nafsumu sendiri, tapi tidak boleh takabur kepada manusia yang lain. Kamu takabur nang nafsumu dhewe, kamu kudu ngedeni nafsumu dhewe kok sujudno. Lah wis ah, sujud iku hayatono. Kita mboten. Saiki misale ana arek jilbaban ayu dadak ngentut. Tuh. Mulane wudu itu yang dibersihin bukan fisiknya, melainkan akhlak dan rohaninya. Maka meskipun yang membuat batal itu yang dibasuh adalah ikon dari kemanusiaan kita, yaitu wajah kita. Karena hidung kita, mata kita, telinga kita. Ya, apa yang disembah dan dipersembahkan? Retorika. Jadi maksudmu apa? Abid wal ma'bud atau apa? Ya kalau mau hakikat hidup yang sejati kan Allah itu al-ilah, dia yang maha disembah, dan yang menyembah adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh ilah, yaitu makhluk semuanya. Maka Allah mengatakan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sabbaha itu dalam arti umum, sujud itu ya tasbih, rukuk ya tasbih, menyembah hati ya tasbih, taat itu ya tasbih, gitu ya. Jadi yang disembah Allah, yang menyembah adalah makhluknya Allah. Yang dipersembahkan itu kan peristiwa budaya sebenarnya. Itu soal bahasa. Jadi ya, aku yakin kue wis ngerti sing kok takokno, cuman kepengin bandingno nek karo jawabanku ya apa lak ngono. Ternyata gak ono bandingane. Ya, ya. Monggo berikutnya. Ya, masih pantaskah kita minta terhadap Allah sedangkan tidak minta saja kita dikasih? Itu pikiran dan rasa yang sangat bagus, tapi tidak boleh dijadikan peraturan. Itu sak karep sampean dhewe oleh ngrasakno sampean, tapi gak usah ngikat wong liya. Gitu loh. Selama ini kan kalau kita punya pendapat, kita jadikan aturan untuk orang lain, itu masalahnya. Kon kok njaluk-njaluk sih? Loh, setiap orang biarkan mengalami dialektika hatinya dengan Allah masing-masing. Ono sing ancane wayahe njaluk nemen iku oleh butuh, ono sing merasa kurang apa sih aku iki? Lah ngono. Kurang apa sih Allah ngekei, lapa sih kate njaluk-njaluk meneh. Ndak apa-apa, ada pengalaman seperti itu, ada pengalaman yang berbeda cuma ndak apa-apa. Ojo didadekno hukum. Terserah masing-masing ngerasakno husnudzon dan pekiwe nang Gusti Allah masing-masing. Ancane Gusti Allah iku gawe dua kutub rek. Kon nek berdoa engko dipaido karo Gus Ali. Kon kurang apa sih njaluk-njaluk iki. Pun dina dikai tangi kari tangine. Njaluk elak ngono. Terus marune kan gak wani njaluk, oleh sak minggu gak wani njaluk diparani kalau malaikat Jibril. Kok sombong kon gak njaluk? Ya apa Mas? Padha bener loh Mas. Jadi kita jangan mencari satu kebenaran. Kebenaran itu sangat beragam dan setiap orang memiliki pengalaman dan koordinatnya masing-masing terhadap kebenaran. Itu kira-kira. Berikutnya. Selanjutnya, apakah sholat hanya diam atau harus ada gerakan? Tadi Mas Atollah mengatakan itu maksudnya mungkin sholat daim. Ya kalau syariat Islam sudah jelas shollu kama ra'aitumuni usolli, ya takbiratul ihram, rukuk, sujud, tumakninah dan seterusnya sampai tahiyat. Di luar itu kamu sholat kapanpun kan boleh, dalam arti tidak 5 waktu. Wong kon meneng tok ngene sholat ya oleh kok. Tapi itu bukan syariat 5 waktu kan gitu deh. Jadi lho kon dodolan itu dalam rangka sholat iso ta gak? Iso, kon macul. Aku iki ngomong macul temenan ndek sawah, insyaallah. Arek iki rek. Itu diniati ibadah bisa toh, diniati sholat bisa toh. Meskipun itu bukan sholat 5 waktu, bukan sholat syar'i kan begitu, tapi itu sholat ruhi, gitu ya. Sholat rohaniah Anda. Nyambut gawe niat sholat, niat ibadah, apa? Ngojek niat ibadah, gawe anak niat ibadah, sak piturute, ya, gitu ya. Jadi
Kalau Anda pertanyaannya syariat tidak ada, tapi kalau pertanyaannya hakikat, makrifat, thariqat ada. Kan gitu. Ini ya kira-kira ya. Berikutnya. Ya, manusia itu khalifah. Khalifah artinya pengganti. Kalau manusia itu pengganti, siapa yang diganti? Ganti itu ini. Yang diganti itu Allah. Allah ndek karep ngene, ya iku gantiin. Laksanakan karepe Allah iku. Jadi khalifah iku wong sing ngetut ndek mburi. Burine sapa? Burine Gusti Allah, burine Gusti Allah sapa? Kanjeng Nabi. Jadi Allah, Kanjeng Nabi, kita khalifah. Lah Gusti Allah ndek karep to, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karepe Gusti Allah, bali nang aku rek. Ya mlaku terus mbok tutuk aku meneh. Lah awakmu ngetut Gusti Allah, ngetut Kanjeng Nabi ndek burine. Mulane di Ma'iyyah ada kata-kata gondelan kelambine Kanjeng Nabi ngetut ndek burine. Jadi siapa yang diganti? Allah. Karepe Allah sing kok ganteni, gitu loh. Terus karepmu ya apa? Nabi Adam ono sadurunge ngono, apa ya apa? Jadi gini loh, nek imam ndek ngarep, amamihi, yaminihi kanan. Gini iki yasarihi, nek ndek mburi khalfihi. Khalifah itu dari kata ndek mburine, sing ngetut ndek mburine iku khalifah. Sapa sing ditut Gusti Allah dhewe ya iku karepe Gusti Allah ya apa qadha dan qadar. Pelajari qadha dan qadar. Selama ini rukun iman hanya yang paling agak disepelekan qadha dan qadar, padahal yang paling berkaitan dengan hidupmu sehari-hari adalah qadha dan qadar. Ya tak gak? Bendina lho awakmu berdoa, awakmu ngojek. Iso nentokno tak gak? Piro penumpangmu? Awakmu melok piala UEFA. Kon iso nentokno tak gak salah cedera tak gak? Salah iso nentokno tak gak cedera tak gak? Itu qadha dan qadar. Jadi wis ta, pokoke nganu to karo Gusti Allah, siap-siap terus waspada, itu namanya takwa. Waspada terus sama kehendak Allah. Itu loh, Dik. Nah, kita nguntit kira-kira Allah karepe apa ya didoleki terus ditut terus gitu loh, Dik. Itu namanya khalifah menurut saya. Jadi tidak ada hubungannya langsung sama negara, sistem pemerintahan. Itu kan aplikasi tingkat kesekian. Yang penting ngetut Allah tagak. Ngetut karepe Allah tagak. Makanya innama amruhu idza arada syai'an, kalau kamu punya kehendak, carilah supaya kehendakmu itu sama dengan kemauan Allah. Maka hasilnya adalah kun fayakun. Itu loh, Dik. Oke, berikutnya. Ya, mohon pencerahan tentang hadis tungkahul mar'u. Nah, kita kono KU arek sing nek ndelek bojo perhatikan pat apa rek? Coba Dik, awakmu, aku sing hafal. Aku gak hafal. Tungkahul mar'ali jamaliha, linasabiha, li maliha. Terus li diniha. Oke, li dinihanya terakhir. Kalau misalnya Rasulullah disuruh milih, Nah, Rasulullah pertanyaannya adalah lah saiki yaitu Kanjeng Nabi itu kan memberi standar ya. Rekomendasi standar itu bukan hukum. Ya, itu rekomendasi budaya. Termasuk ini ya, nyun sewu iki aku menggok didik tapi relevan. Tadi malam kan dijelaskan ada 4 macam sunat. Ada sunnatullah, yaitu hukum dasar dari penciptaan. Nomor 2 ada sunnatur rasul atau sunnah rasul, yaitu tradisi perilaku atau budaya Kanjeng Nabi, baik sebagai Nabi maupun sebagai manusia Muhammad. 2. Nomor 3 sunnah dalam urusan fikih, ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau yang ketiga ini hukum untuk manusia. Tapi kalau yang pertama sunnatullah itu hukum untuk alam semesta. Nah, yang ketiga sunnatullah, terus sing ketiga adalah sunnah dalam fikih. Nah, sing kepapat sunat rek, sunat. Nah, yang ingin saya urunkan kepada anak-anak saya semua gini. Saiki lari sarek. Jare saiki ganjaran lak ngono. Lho iya, wong Nabi kan mengajari Siti Aisyah numpak jaran. Jadi itu sunnah Rasul, numpak jaran itu. Terus mari ngono manah. Saiki akeh sewan manah ya, karena dianggap sunnah Rasul. Ngene lho rek, sunnah dalam
kata-kata sunnah Rasul itu tidak sama artinya dengan sunnah dalam fikih. Kalau dalam fikih sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak dosa. Itu hukum. Tapi kalau sunnah Rasul bukan hukum, itu kebiasaan perilaku Kanjeng Nabi sebagai Nabi maupun manusia. Misalnya Kanjeng Nabi jenggoten, itu kebiasaan dia sebagai Nabi apa manusia? Sebagai manusia. Terus rumangsane mergo iku sunnah Rasul dianggep iku oleh ganjaran. Lah ngono. Saiki pikiran, aku gak ro lho. Oleh ganjaran gak oleh ganjaran nek temenane menene Gusti Allah kaya tagakku ya gak ro. Ojo terus ngeklaim. Aku ya gak ro. Tapi nek nganggo akalku, lah kok enak kon jenggoten tok oleh ganjaran. Wis gak bondo, gak cukur. Iya toh? Mek dijarno tok oleh ganjaran. Kudune sing oleh ganjaran langsung sergep ngerok ilang ngono. Jelas ya? Nabi mengobati atau apa jenenge? Takjil puasa pakai kurma. Nek awake dhewe gawe kurma oleh ganjaran lak ngono. Mergo Kanjeng Nabi biyen gak duwe. Di Arab gak ono sawo, gedang goreng, kolok. Lah kok terus kon gawe hukum nek kurma oleh ganjaran, nek kolok gak, iku ya apa karepmu? Itu tradisi budaya. Budaya itu artinya kebiasaan sehari-hari Rasul. Iku mangan kurma, mergo ndek kono iku sing iso cukul mek kurma. Lah saiki nek kudu ganjaran kudu kurma lah, ya apa cara iki pindah rono ae nek ngono. Lah kok enak sampean ancane sampean cukul kurma ndek kuno oleh ganjaran bendino. Lah kene iki ana mek juwet karo sawo karo. Lah iya, lah nek iku gak oleh ganjaran terus ya apa? Kan sama-sama kurma ciptaan Allah disyukuri dengan dijadikan takjil. Gedang goreng ya ciptaan Allah, kita syukuri untuk takjil, mestinya oleh ganjaran karo-karone karena kita mensyukuri nikmat Allah, betul enggak? Sama dengan oleh jenggoten iku oleh, gak kok gak oleh, gak haram, gak makruh. Apik jenggoten iku dengan alasan awakmu tresno karo Kanjeng Nabi. Oleh ganjaran tak gak oleh, tapi ganjarannya tidak mergo jenggoten, ganjarannya mergo kon tresno Kanjeng Nabi. Jelas ya? Dudu ndek jenggote tapi ndek tresnone, kon ro tresno rek porong. Iya, waktunya segera habis ini. Mensikapi orang tua di ujung perceraian. Dongakno. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang kamu cintai, Allah yang akan memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Satu-satunya jalan nek awakmu iso dialog alhamdulillah, nek gak iso ndonga. Jangan sholat tanpa mengal-fatihai dan mendoakan beliau berdua. Tapi kita siap dengan yang terpahit. Urip iki aja siap bahagia tok, tapi juga siap gak bahagia, siap abot dan seterusnya, ya. Tapi pokoknya di al-fatihai bendino. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ditujukan ke telinga kirinya yang paling ngeyel di antara bapak dan ibumu. Sholat itu input, bahan mentah. Kebenaran itu input, bukan output. Outputnya adalah kebaikan. Hasil kebaikannya adalah keindahan. Keindahan itu macam-macam. Enak itu indah tak bener? Indah. Yang penting kamu memproduksi kebaikan-kebaikan, fastabikul khairat. Makanya nek ustadz, nek kiai kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq. Ojo ndudono bener-benermu, hebat-hebatmu. Sing kok dudono adalah kebijaksanaanmu. Karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan bil haq. Bener kira-kira ya, tapi ki omonganku, ojo percaya kon ya. Sak nomor meneh gak apa ya? Oh doa untuk nanti di akhir acara kita niati. Begitu awakmu ngomong itu sudah menjadi bagian dari sel-sel rohani mereka semua. Gitu loh. Begitu awakmu memohon, meminta doa kepada teman-teman yang lain, Allah sudah langsung
menandatanganinya. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kok Gusti Allah kok ngomong insya Allah? Ya, 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 ngono ya, ya. Amin, amin itu ya, ngono ya. Kebodohan Tuhan. Suatu hari datang dari gurun pasir ke kota besar Saria seorang pria yang merupakan pemimpi. Dan ia tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian dan sebuah tongkat. Dan saat ia berjalan melalui jalanan, ia memandang dengan terpesona dan terpana pada kuil-kuil dan menara-menara dan istana-istana. Karena kota Saria adalah keindahan yang tak terelakkan. Dan ia sering berbicara pada orang yang lewat, bertanya kepada mereka tentang kota mereka, namun mereka tidak mengerti bahasanya. Ia juga tidak mengerti bahasa mereka. Ini pasti tempat suci. Ia berkata pada dirinya sendiri dan ia memasukinya. Namun yang membuatnya terkejut, ia menemukan dirinya berada dalam sebuah ruangan besar yang penuh dengan wanita dan pria yang duduk mengelilingi meja. Mereka semua makan dan minum dan mendengarkan para pemusik. Tidak, kata si pemimpi. Ini bukan penghormatan. Ini pastilah pesta yang diberikan pangeran kepada rakyat dalam merayakan suatu peristiwa. Saat itu seorang pria yang ia anggap sebagai budak pangeran mendekatinya dan menyuruhnya untuk duduk, dan ia dilayani dengan daging dan anggur dan berbagai macam makanan. Ketika ia telah puas, si pemimpi itu bangkit untuk pergi. Di pintu ia dihentikan oleh seorang pria bertubuh besar dengan pakaian yang bagus. Pasti ini adalah pangeran, kata si pemimpi dalam hatinya, dan ia membungkuk kepadanya dan berterima kasih. Lalu si pria besar berkata dalam bahasa Saria, "Tuan, kau belum membayar makanan malammu." Dan si pemimpi tidak mengerti, dan sekali lagi ia berterima kasih kepada pria itu. Lalu si pria besar mendekatinya dan memandang si pemimpi. Dan ia melihat bahwa pria itu adalah seorang asing, terbungkus dalam pakaian buruk dan berarti ia tidak akan mampu membayar makanannya. Lalu si pria besar bertepuk tangan dan berseru dan muncullah 4 orang penjaga kota. Mereka mendengarkan si pria besar, lalu mereka berdiri dengan si pemimpi ada di tengah-tengah. Dan si pemimpi melihat ada sikap resmi dalam perilaku dan pakaian mereka, dan ia melihat mereka dengan senang. Ini katanya, adalah pria-pria yang berbeda, dan mereka berjalan beriringan hingga sampai di pengadilan, dan mereka memasukinya. Si pemimpi melihat di hadapannya, duduk di sebuah tahta seorang pria dengan jenggot lebat, mengenakan jubah, dan ia berpikir bahwa pria itu adalah raja, dan ia merasa senang karena telah dibawa di hadapan raja. Kini para penjaga bergabung dengan hakim yang mengenakan jubah itu, yang akan menentukan nasib si pemimpi. Dan hakim menunjuk 2 pembela, yang satu akan menuntut sedang yang lain akan membela orang asing itu. Dan kedua pembela itu berdiri, berdampingan dan masing-masing mengutarakan argumen mereka. Dan si pemimpi berpikir dirinya sedang mendengarkan ucapan selamat datang, dan hatinya penuh dengan rasa terima kasih pada raja dan pangeran atas apa yang telah mereka lakukan kepadanya. Kalimat-kalimat dilontarkan terhadap si pemimpi, dan keputusan akhirnya adalah sebuah kertas yang digantungkan di lehernya. Kejahatannya akan ditulis dan ia harus menunggang kuda mengelilingi kota dengan peniup trompet dan penabuh gendang riang di depannya. Dan keputusan itu akan dilaksanakan. Kini si pemimpi menunggang kuda mengelilingi kota,
dengan peniup trompet dan penabuh genderang di depannya. Penduduk kota berlari menuju sumber suara, dan ketika mereka melihat, mereka tertawa satu sama lain, dan anak-anak berlari mengiringinya dari satu jalan ke jalan lain. Dan hati si pemimpi penuh dengan kebahagiaan, dan matanya bersinar. Baginya lembaran kertas itu adalah tanda dan penghormatan raja. Dan proses ini juga merupakan cara untuk menghormatinya. Kini saat ia menunggang kuda, ia melihat di antara kerumunan orang, seorang pria yang juga berasal dari gurun pasir seperti dirinya. Dan hatinya dipenuhi kegembiraan, dan ia berseru kepadanya, "Kawan, kawan, di manakah kita? Kota apa ini? Yang berpesta dengan mengundang tamu ke istananya, yang pangerannya menemui tamu, yang rajanya menggantungkan sebuah tanda di dalamnya, dan membuka keramahan bagi kota yang turun dari surga." Dan ia yang juga berasal dari gurun tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dan dengan perlahan menggelengkan kepalanya, dan prosesi itu berlanjut. Dan wajah si pemimpi bersinar dan matanya dipenuhi cahaya.